Nah, jadi sekarang yang mau kita lakukan adalah melihat isinya ya. Isi dari surat Kolose ini. Ya, pengantarnya kemarin kita sudah selesaikan. Ya, dan sudah ada di YouTube ya. Bagi yang rajin melihat YouTube ada di YouTube, tapi yang nggak suka dengan YouTube ya jangan usah dilihat gitu ya. Ya. Nah, ini surat Kolose yang mau kita lihat sekarang isinya. Ya, isinya penulis, penerima, tanggal semua kemarin sudah beres. Ya, sudah beres. Ya, itu sudah beres semuanya ya. Ya, sudah kita lihat bersama-sama. Ya. Oke. Maksud dan tujuan juga saya rasa udah. Saya mau langsung kita ke isi saja. Ya. Ini juga sudah ini. Nah. Ya, mari kita lihat Kolose 1 ayat 3 sampai 14. Jadi ini doa untuk buah Injil ya. Jadi kita bisa melihat ini dari pasal 1 ayat 3 sampai 14. Nah, doa untuk buah Injil itu dibagi dua dia. Yang pertama ucapan syukur ayat 3 sampai 8. Lalu yang kedua adalah ayat 9 sampai 14, yaitu isinya tentang doa syafaat untuk pembentukan rohani orang-orang kudus. Ya. Nah, ini garis besarnya ya, garis besarnya. Ya. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua nanti kita akan melihat di sini doktrin. Ya, doktrin pendamaian dalam Kristus yang unggul. Ya, jadi kita akan lihat di sini, ini Kristus adalah Allah dan unggul atas segala sesuatu. Pasal 1 ayat 15 sampai 23 ya. Lalu kita juga melihat orang kudus diperdamaikan dalam Kristus. Nah, lalu orang Kristen seharusnya bertekun dalam Kristus. Nah, lalu bagian yang berikutnya, bagian yang ketiga ya, ini isinya, isi dari Kolose itu. Bagian yang ketiga adalah pelayanan. Jadi Kristus adalah pusat pelayanan hamba Tuhan. Ini pasal 1 ayat 24 sampai pasal 2 ayat 5. Ya. Jadi penderitaan hamba Kristus adalah bagi tubuh Kristus. Lalu pokok pemberitaan hamba Kristus adalah Kristus di tengah-tengah kamu. Ya, ini dia. Lalu tujuan pemberitaan hamba Kristus adalah penyempurnaan setiap orang dalam Kristus. Nah, yang keempat, sumber kekuatan hamba Kristus adalah kuasa Kristus. Nah, ini yang kita lihat, saudara. Yang kelima adalah perjuangan hamba Kristus adalah menorong orang percaya dikatakan untuk memperoleh pengertian. Nah, ini yang keempat, polemik. Ya, kehidupan yang melawan ikatan palsu berdasarkan kepenuhan Kristus. Nah, di sini polemiknya. Nah, kehidupan yang tetap di dalam Kristus. Lalu yang kedua adalah penyelesaian ancaman ajaran palsu adalah kepenuhan dalam Kristus. Lalu kemenangan dalam Kristus harus dijaga. Lalu yang kelima praktik penerapan ya. Ini praktik maksudnya teologi penerapannya ya. Penerapan kedudukan dalam Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia, pikirkan segala sesuatu ya sesuai dengan kedudukan baru dalam Kristus. Lalu yang ketiga, matikan dan buang segala sesuatu yang tidak cocok dengan sifat baru. Lalu yang ketiga, kenakan ciri-ciri manusia baru dalam tubuh. Nah, ini dia. Lalu berbuah baik dalam rumah tangga. Lalu berdoa dan berhikmat supaya pintu untuk Injil dibuka. Ya. Nah, lalu yang keenam, para hamba Tuhan ya, kerjasama dengan orang-orang setia, pasal 4 ayat 7 sampai 18. Ini pujian atas kesetiaan para utusan. Apalagi lalu persaudaraan dengan teman-teman sekerja, lalu tantangan untuk menjalankan pelayanan sepenuhnya. Ya, ini doa untuk kita mulai sekarang. Bagian yang pertama ya, ya yang kita lihat adalah doa untuk buah Injil. Ya, nah yang pertama itu doa pengucapan syukur karena buah Injil. Nah ini Paulus tuh mengucap syukur di sini tuh saudara-saudara hanya dua ya, mengucap syukur atas iman dan kasih. Ini dalam ayat 3 sampai 4. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, saya baca ya. Coba buka Alkitabmu Kolose pasal 1. Ya, karena ini pelajaran tafsir, jadi saya harap setiap saat Anda punya Alkitab ya di depan meja ya, depan kamu kerja itu. Ya, mari kita lihat Kolose pasal 1 ya, ayat 3 sampai 4.
Ya, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kami. Jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwa pengucapan syukur itu dilakukan oleh Paulus waktu apa? Waktu berdoa. Ya, jadi setiap kali kami dikatakan berdoa untuk kami. Jadi setiap dia berdoa, dia selalu menaikkan syukur untuk jemaat di Kolose. Ya. Lalu yang kedua, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi ini yang menjadi dasar dia berdoa. Ya, jadi kalau kita melihat tema pengucapan syukur di sini, memang ini menjadi ciri khas Paulus ya, sehingga dikatakan disoroti 7 kali katanya. Ya, dalam kitab ini sebagai salah satu ciri khas orang-orang di dalam Kristus. Jadi orang dalam Kristus itu orang yang bisa bersyukur ya. Ya, jadi dasar syukur tadi apa? Paulus memulai dengan apa? Iman, lalu kasih. Dan akhirnya apa? Ada pengharapan katanya. Jadi ia memulai 3 ciri ini dengan apa? Dengan pengharapan dalam ayat 5. Coba lihat dalam ayat 5 itu dikatakan sana oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Ya, jadi ini yang bisa kita lihat di sini ya, saudara ya. Jadi dasar syukur tadi itu Paulus memulai dengan iman, lalu kasih, dan akhirnya ada pengharapan. Jadi iman, kasih, dan pengharapan. Ya. Kalau Anda mau, tapi saya belum naikin ya. Saya belum naikin di YouTube. Kemarin saya mengajar tentang 1 Korintus 13, ayat 1 sampai 13 itu ya. Jadi saya bilang demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Ya, jadi ternyata benar ya, dasar ucapan syukur ini juga 3 ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi memang kasih itu perlu saudara. Jadi kasih di sini agape ya, bukan eros, bukan philia ya. Ya, jadi bukan kasih karena apa namanya? Karena mau mengasihi, karena ada perasaan lain di situ enggak. Tapi kasih itu memang kasih yang benar, kasih yang tulus ya, ya. Ya, makanya dikatakan tentang kasihmu ya. Kasihnya dia itu dikatakan di sana ya karena kami telah mendengar tentang imanmu dan dalam Kristus dan kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi kasihmu terhadap semua orang kudus. Siapa orang kudus? Orang kudus itu adalah orang-orang percaya yang ada di mana? Yang ada di Kolose itu. Nah, ternyata jemaat itu bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau iman udah pasti ya. Jadi kadang-kadang saya melihat gini, ya peningkatannya ya saudara ya. Iman itu membawa kita melekat dengan Tuhan. Tapi setelah kita melekat dengan Tuhan, kasih itu mendorong kita. Jadi iman itu mendorong kita untuk bisa mengasihi. Ya. Jadi kalau Anda punya iman yang sangat dekat dengan Tuhan, berarti Anda punya kasih yang bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kasih itu membuat saudara jadi apa? Jadi apa istilahnya itu ya? Jadi bisa mengungkapkan karakter Kristus itu. Karena kasih itu adalah karakter Kristus ya. Jadi karena saudara beriman kepada Kristus, sehingga sekarang Anda mengeluarkan iman itu dalam bentuk kasih. Ya, kasih ya. Jadi iman yang bisa dilihat orang dari dalam hidup kita itu bukan sekedar iman kita itu saja lagi, tapi sudah disertai dengan perbuatan melalui kasih itu. Kasih itu. Nah, jadi tadi iman ya, jadi iman yang melekat kepada Kristus membuat kita bisa mengasihi dengan baik, lalu akhirnya membuat kita menjadi orang yang punya pengharapan. Nah, ini dia. Jadi makanya dikatakan ini dijelaskan di awal-awalnya ya. Dan memang itulah ciri khas Paulus ya. Tadi pagi saya ngajar teologi PB1 ke teman-teman di Dulos. Saya bilang, salah satu ciri Paulus itu mengungkapkan segala sesuatu itu, kalau dia udah jelaskan intinya di atas, di bawah itu dia menjelaskan anak-anak kalimat yang bisa kita lihat bahwa anak-anak kalimat itu adalah anak kalimat yang luar biasa. Ya, yang menjelaskan apa? Kalimat utama tadi. Nah, itu ciri khasnya Paulus seperti itu. Ya, jadi ternyata iman, kasih, dan goal dari iman dan kasih ini sebenarnya mendorong kita untuk berpengharapan. Ya, jadi ini yang pertama yang dijelaskan dalam bagian ini ya, teman-teman ya. Ya, baik. Mari kita lihat lagi di dalam bagian berikutnya.
Akhirnya dikatakan di dalam ayat 78 itu, ya, ia menceritakan laporan dari siapa? Epapras, bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi, karena dalam ayat 7 dan 8 dikatakan di sana, ya, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah yang telah menyatakan, ya kan? Menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Ini luar biasa ini, Saudara. Ya. Jadi ternyata iman, kasih, pengharapan itu selalu ada mata yang melihatnya. Jelas ya? Selalu ada orang yang melihat iman, kasih, dan pengharapan itu. Nah, ternyata orang-orang di Kolose ini yang memperhatikannya adalah Epapras. Dan Epapras itulah yang menceritakannya kepada Paulus. Bahwa iman, kasih, dan pengharapan dari jemaat di Kolose itu, sekalipun mereka sedang diserang oleh ajaran gnostik, ya tahu, tapi iman, pengharapan, dan iman, kasih, dan pengharapan mereka itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, makanya pada kenyataannya iman adalah dasar keselamatan dan kasih adalah hasilnya terhadap orang lain. Pengharapan adalah pandangan akan sorga yang mendorong hidup suci. Nah, ini dia. Jadi hamba Tuhan yang berusaha untuk menghasilkan buah Injil dalam hidup orang-orang memang bersyukur atas keberadaan daripada apa? Buah. Nah, inilah buah itu. Ya, jadi buah itu diberitakan sekarang. Ya, di dalam iman, pengharapan, dan kasih itu. Ya. Jadi saya harap kita ini harus kokoh ya, sama hamba Tuhan itu harus kokoh seperti ini. Anda mungkin ini nggak berasa sekarang, karena Anda sedang ada di bangku kuliah. Tapi begitu Anda lulus nanti, Anda masuk ke pelayanan itu, ya ini harus terbukti yang disebut dengan iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman, kasih, dan pengharapan itu harus terbukti. Jadi orang harus bisa melihat, harus kita bisa tampilkan dalam hidup kita. Ya. Makanya nanti kalau Anda jadi guru ya jangan jadi guru yang mengejar honor. Gajiku berapa? Wah, itu dia. Hengki udah nggak di situ ngajarnya. Kenapa? Gajinya cuma kecil Pak, malas katanya gitu ya kan. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Jenderal udah nggak melayani di gereja itu. Kenapa Jenderal nggak melayani di gereja itu? Aduh Pak, nggak dibayar honornya, nggak diperhatikan. Udah sampai miskin saya Pak, udah nggak bisa. Ya, ganti baju juga nggak bisa Pak di situ katanya gitu. Beli baju aja nggak bisa Pak, gitu katanya. Ya jangan, susah. Jadi orang yang beriman, ada iman, kasih, dan pengharapan itu, nah itu mendorong kita ya, mendorong kita untuk bisa melihat ya betapa luar biasanya ya, betapa luar biasanya Tuhan yang memelihara hidup kita. Oke, lalu yang berikutnya itu adalah ciri-ciri buah Injil itu. Ini dalam ayat 5-8. Ya, ini dikatakan ciri-ciri buah Injil berdasarkan pengharapan gitu. Dalam ayat 5a ya. Ya, jadi pengharapan kita lebih bersifat objektif daripada apa? Subjektif. Ya. Jadi Paulus tidak menekankan perasaan batin di sini. Sebaliknya dengan objek pengharapan kita, yaitu apa yang sesungguhnya menantikan kita ketika apa? Kristus kembali, warisan atau hidup yang kekal yang sudah disediakan bagi kita dan menantikan kita di surga. Anda pernah membayangkan ini? Membayangkan pengharapan ini? Anda pernah membayangkan surga itu enggak? Ya, biasanya surga itu dibayangkan kalau udah detik-detik sakit keras, udah mau mati, itu baru dibayangkan surganya. Ya kan? Kalau masih happy-happy, nggak pernah dibayangkan tuh surga, saudara. Ya, jujur itu, harus jujur ya. Saya waktu sakit yang drop November itu, ya itu dia. Itu perjalanan saya itu udah antar surga dan neraka, nggak akan neraka lah ya. Ya, itu kalau waktu itu saya udah bumi sorga. Gitu. Ya, saya yang November saya tumbang itu setelah selesai ujian apa itu ujian skripsi ya, selesai ujian skripsi lalu yudisium angkatannya si Selfie kalau nggak salah, angkatannya Selfie ya, yudisium 2020 ya, corona pertama itu loh. Ya, saya tumbang itu. Saya nggak tahu saya kena corona apa enggak karena saya memang nggak ke dokter. Ya, jadi nggak ada orang yang tahu saya kena corona apa enggak. Ya kan? Tapi saya tumbang itu. Hampir 14 hari lebih itu. Nggak bisa makan. Ya, kalau malam itu panas banget. Pokoknya udah kurus banget dah. Ya, nah itu. Jadi setiap malam itu ya penglihatan surga itu kelihatan susah. Nah itu dia. Jadi memang kalau kita udah tumbang itu baru kita ngelihat ke surga. Ya, tapi kalau kita nggak tumbang jarang sekali kita melihat ke surga, benar nggak? Nah ini yang dikatakan di sini.
Jadi yang disebut pengharapan itu adalah warisan yang akan Tuhan siapkan di sorga bagi kita. Nah, yang berikutnya itu adalah, ya ini tadi ya teman-teman ya. Jadi Anda harus lihat di sini, ya ciri-ciri buah Injil itu berdasarkan pengharapan. Lalu yang berikutnya berakar dalam firman Tuhan. Nah, ini paling penting ini. Ya, kita memberitakan apa yang sudah kita dengar. Jadi Injil itu adalah salah satu tema yang sering kali diulangi dalam kitab ini. Ya, jadi iman yang diajarkan, firman, lalu Injil yang kita terima juga dipercayakan kepada kita dan harus dikabarkan kepada orang lain. Nah, itu buktinya bahwa firman Tuhan itu berakar. Tahu nggak? Kalau firman Tuhan itu berakar, nggak hanya mengisi kita ke dalam. Ya, teman-teman ya. Nggak hanya mengisi kita ke dalam. Tapi kalau firman itu benar berakar, firman itu harus bisa keluar juga. Membagi kepada orang lain. Nah, saya masih ingat ya, saya pernah memunculkan istilah dalam pemuritan, dalam pelajaran pemuritan, saya bilang gini sama orang-orang yang saya ajar. Jangan sampai kita belajar firman Tuhan, ya terlalu banyak masuk di pikiran kita, tapi kita nggak pergi memberitakan Injil. Ya, atau sebaliknya, kita rajin pergi memberitakan Injil, sementara firman itu nggak berakar dalam hidup kita. Jadi hanya gaya doang gitu loh. Pokoknya dia pergi nginjil, ya dia pergi menyampaikan ke orang lain, sementara dia sendiri tidak terisi. Nah, jadi saya selalu bilang gini, orang yang terlalu banyak mendengar tapi nggak keluar, ya kan? Itu kepalanya makin besar, kakinya makin kecil. Ngerti ya? Kenapa? Karena yang masuk di kepala itu udah makin banyak, nggak pernah disalurkan. Nah, jadi seharusnya ya teman-teman ya, kalau kita berakar dalam firman, ya apa yang kita pelajari ini masuk dalam pikiran kita, harus bisa keluar juga. Harus bisa keluar juga. Jelas ya? Jadi kalau firman itu nggak keluar, nggak kita sampaikan kepada yang lain, nah itu yang membuat kita jadi masalah nanti. Nah, kalau hadir di gereja kayak gini ya, orang-orang yang tidak pernah memberitakan firman itu kepada orang lain, kalau hadir di dalam gereja pekerjaannya tukang kritik. Hanya bisa mengkritik, hanya bisa mengolok-olok gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau orang bisa seimbang, nah ya kan ini bisa seimbang ya dalam pemberitaannya, wah itu luar biasa itu. Ya, luar biasa sekali. Nah, jadi kita harus berlatih ya untuk bisa memberitakan dengan baik. Oke. Baik. Mari kita lihat yang ayat yang ke-6, berbuah di seluruh dunia. Ayat 6 ini, ya. Paulus tidak sekedar membesar-besarkan, ternyata masih ada orang yang belum pernah mendengarkan Injil, tetapi Injil sudah mencapai pusat-pusat kunci urbanisasi. Dari pusat-pusat urbanisasi terbesar ke kota-kota yang lebih kecil. Dan ke kampung-kampung. Seperti Epapras membawa Injil ke kota Kolose. Injil kita berbuah, berkembang, dan berkuasa. Itu ayat 6 ya. Ya, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya. Dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau Anda dari berbagai daerah, nanti Anda kembali ke daerahmu, atau Anda masuk lagi ke daerah-daerah baru, berarti Injil itu akan berkembang terus. Nah, itu maksudnya ya. Makanya Anda harus memperlengkapi diri. Jadi mahasiswa itu, ini yang hilang ya. Saya DKD ini, ya kalau di DKD-nya saya mungkin nggak hilang, saudara. Sampai hari ini naluri untuk memberitakan Injil itu masih ada. Ya. Tapi di DKD-nya kalian ini mungkin ini yang nggak terjadi, ya naluri untuk memberitakan Injil itu. Jadi kalian harus bisa loh, ya saya ingatkan kalian bahwa harus punya naluri untuk memberitakan Injil. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita buat lewat LPMI itu seharusnya menjadi dasar, ya menjadi dasar utama kita untuk mulai giat, ya untuk mulai giat dalam apa? Dalam menginjil, ya harus mulai giat dalam menginjil. Nah, itu dia. Jadi naluri itu harus muncul ya. Naluri itu harus muncul. Ya, untuk menginjili orang, untuk membawa orang kepada Kristus. Ya. Ya. Lalu berkembang juga di antara kamu. Jadi berkembang di antara kamu itu Paulus menyoroti hakikat iman mereka. Mereka sudah menerima Injil sehingga mereka mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Jadi tidak ada Injil yang lain yang boleh menguasai. Nah, ini sebenarnya dorongan sindirannya Paulus terhadap siapa?
terhadap gerakan gnostik yang masuk ke dalam gereja ini, aliran gnostik yang masuk ke gereja ini, atau penyesat gnostik yang masuk ke gereja ini. Jadi Paulus mau mengatakan sekarang bahwa jemaat itu memang kuat dalam Injil sebenarnya. Jadi seharusnya tidak jatuh, ya kan? Tidak jatuh lagi dalam berita yang lain. Ya, berita yang lain. Ya, baik. Kita lihat lagi teman-teman. Ya, ini disampaikan oleh hamba Kristus yang setia. Jadi Injil itu masuk ke situ disampaikan oleh hamba Kristus. Dan sekarang apa yang terjadi di jemaat itu juga disampaikan oleh hamba Kristus. Jadi Epapras membawa Injil ke sana, dan sekarang Epapras juga membawa kepada Paulus berita itu. Jadi Paulus mendukung pelayanan Epapras di antara mereka. Jadi hamba Tuhan dan pelayanannya sejati di hadapan Tuhan, dan menghasilkan buah yang sejati, yaitu kasihmu dalam roh. Itu dalam ayat 78 ya. Ya, ayat 7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Ya. Jadi ia menceritakan kepadanya bukan saja kasih mereka, tapi juga bahaya yang mereka hadapi pada saat itu dalam kehidupan gereja itu. Jadi Paulus seringkali menyoroti apa? Kesetiaan para pelayan Tuhan, termasuk Paulus sendiri, Tikikus, Onesimus, dan Epapras. Ini semua ada dalam surat-suratnya. Kalau tentang kesetiaan hamba Tuhan yang setia dalam melayani. Ya, jadi makanya besok-besok saudara-saudara ya, saya sarankan Anda jangan tinggal di Jakarta ini. Ya, Anda harus baliklah ke daerah supaya bisa kelihatan itu ya. Ya, jadi kita mendengarkan ya bahwa si Siska itu hamba Tuhan yang setia. Ya, sekalipun nggak ada sarana prasarana dalam mengajar, dia tetap setia mengajar di sekolah itu. Dia tetap memperjuangkan sekolah itu supaya sekolah itu berkembang, gitu kan? Ya, si Desi juga sama kayak gitu. Sekalipun dia ada di falas, gitu ya, nggak ada segala sesuatu di sana, tapi semuanya dia buat dengan baik. Dia bisa atur. Ya, makanya ini nggak usah ngomong-ngomong ya. Ya, ngomong-ngomong. Ya, saya dihubungin nih sama seorang dosen ya, nanya ini. Mata kuliah manajemen pendidikan itu bukan di kita ya, bukan di kita. Ya. Mata kuliah manajemen pendidikan itu isinya Pak, apakah isinya apa namanya? Kompetensi dasar, pengembangan kompetensi dasar, pengembangan SP, saya bilang enggak lah. Manajemen pendidikan itu enggak mengarah ke SP lagi kan, ke apa namanya, ke kompetensi dasar, apa namanya itu, pokoknya seperti orang bikin itu loh, bikin apa itu RRAP ya, ya mungkin ditambahin KCL atau apa itu nggak tahu saya ya, istilah-istilah yang dia pakai itu ke saya. Ya tapi saya bilang enggak, lihat silabusnya jelas, itu MPBS, jadi manajemen pendidikan berbasis sekolah. Ya jadi sebenarnya yang dibahas itu apa? Manajemen pendidikan itu bagaimana memanage sebuah pendidikan, ya enggak? Ya, jadi jangan lagi dong. Ini kan orang-orang dosen itu kan paling gampang ya. Kadang-kadang culang-culangnya dosen itu ya karena dia tahunya cuman membuat kompetensi dasar, cuman membuat apa kurikulum, nanti sorot-sorotannya balik-balik ke situ gitu loh. Padahal manajemen pendidikan itu enggak itu sorotannya, bukan itu sorotan. Sorotan manajemen pendidikan MPBS itu bagaimana membangun sekolah dan semua struktur yang ada dalam. Ya kan? Termasuk melengkapi isi dari sekolah itu. Apa saja isi dari sekolah itu, ya kan? Nah itu yang di-manage dengan rapi, ya enggak? Ya, ya sama. Apa bedanya dengan saya membuat STT, kita membuat STT ini kan? Ya cuma karena kita terbatas saja. Kalau enggak terbatas kan banyak yang harus kita buat. Sarana prasarananya, perpustakaannya, apa namanya, linknya ke yang lain kan harus bekerja sama. Namanya juga manajemen. Ya apa bedanya dengan administrasi dan manajemen gereja? Itu hampir sama. Manajemen pendidikan MPBS dengan administrasi dan manajemen gereja itu hampir sama. Yang satu berfokus kepada gereja, yang satu berfokus kepada sekolah. Nah, ini aplikasinya, maksudnya aplikasi dari pengajaran ini yang tentang orang setia itu ya itu tadi. Ya, jadi kalau kita ngajar di sekolah itu ya kita setia di sekolah itu. Dari mulai kecil, dari mulai nol, kita naik terus grafik. Ya. Ya, berani gitu ya, berani membuat perubahan-perubahan gitu. Di gereja juga perlu loh. Ya, jadi gembala itu juga perlu gitu. Saya juga nggak terlalu suka dengan manajemen yang kaku, saya nggak terlalu suka. Ini saya orang yang nggak senang dengan manajemen yang kaku. Ya, saya itu orangnya lebih senang itu dengan manajemen yang berkembang. Ya kan?
harus berkembang ya kan, manusia yang kita pimpin tuh berkembang nggak? Berkembang gitu loh. Ya, jadi jangan nanti sampai manusia yang kita pimpin itu jadi mau mati di kita itu. Waduh bahaya dimasuk ke sini nih, bisa mati berdiri gua katanya gitu. Nah, kalau manajemennya pengelolaannya berkembang, orang yang masuk ke sana nggak akan seperti itu. Oke. Nah, ini doa syafaat untuk pembentukan rohani orang yang kudus. Apa doa syafaatnya? Kesetiaan dalam berdoa. Ya, ini pasal 1 ayat 9a. Jadi pernyataan kami selalu dikatakan mengucap syukur dan kami tiada berhenti-henti berdoa. Lambangkan kesetiaan hamba Tuhan dalam doa bagi buah Injil. Jadi kesetiaan Epapras dalam doa juga digarisbawahi. Nah, ini pasal 4 ayat 12 sampai 13. Coba kita lihat di sana. Ya. Salam dari Epapras kepada kamu, yaitu ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Epapras itu ternyata bukan hanya penginjil, tapi rajin juga bergumul dalam doa. Ya, mereka berdoa supaya apa? Sifat-sifat yang menyenangkan Tuhan dibentuk dalam setiap jemaat. Saya nggak tahu Anda masih berdoa nggak sih? Ya, masih berdoa nggak? Masih ada doa syafaat nggak, Desi? Ya, semoga masih ya, Desi ya. Jangan sampai nggak berdoa ya. Masih, Pak. Ya, harus makin banyak berdoa gitu. Makin melekat dengan Tuhan ya. Ya, pengertian dan hikmat terhadap kehendak Allah. Nah, jadi pokok-pokok doanya itu kalau nggak salah itu supaya Tuhan tuh memberi roh hikmat katanya. Roh hikmat dan pengetahuan. Jadi pengertian dan hikmat terhadap apa? Kehendak Allah. Ayat 9. Satu orang coba baca dulu ayat 9. Ada yang bawa Alkitab nggak? Bawa, Pak. Ya, baca aja, baca. Siapa yang mau baca? Okler baca, Okler. Ayat 9. Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kamu meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, itu dia. Jadi pengertian dan hikmat terhadap kehendak Allah. Gimana? Anda tiap hari itu ngerti nggak kehendak Tuhan dalam hidup kita? Gimana Jainal? Kamu ngerti nggak kehendak Tuhan dalam hidupmu, Jainal? Apa, Pak? Kamu ngerti nggak kehendak Tuhan dalam hidupmu? Coba baca ayat 9 lagi, Jainal. Ayat 9 baca dulu. Kolose pasal 1 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Iya, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, Jadi Pak. pertanyaan saya kepada kamu mengerti nggak kehendak Tuhan dalam hidupmu setiap hari? Mengerti, Pak. Oh, mengerti? Mengerti ya? Ya. Mengerti, Jadi Pak. semoga berhenti, semoga benar ya. Semoga benar kamu mengerti kehendak Allah dalam hidup. Nah, yang kedua apa? Ini doa dipanjatkan supaya mereka menerima segala hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Tuhan. Pengertian ini bukan pengertian umum, tetapi pengertian yang diarahkan kepada objek khusus kehendak Allah. Jadi Allah sendiri harus memenuhi orang percaya dengan pengetahuan. Jadi kita bertindak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi hikmat di sini berhubungan dengan apa? Kehidupan praktis dan berasal dari siapa? Dari Tuhan. Jadi bagaimana hidup itu ada hikmat Tuhan yang ngatur. Dan kita harus bisa belajar ya dalam hikmat Tuhan itu. Oke. Lalu pola hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi doanya itu pokok doanya ya isinya. Ini dia pokok-pokok doanya. Pengertian dan hikmat terhadap kehendak Tuhan, kehendak Allah. Lalu pola hidup yang berkenan di hadapan Allah. Ayat 10-12. Ini dia. Jadi kepentingan Paulus searah dengan hidup kita. Pengetahuan terhadap kehendak Allah tidak berakhir dengan apa? Pengetahuan, tetapi harus membawa kepada ketaatan. Jadi hidup kita harus berjalan layak, berkenan di hadapannya, sehingga kita mewakili Dia dengan baik di dunia ini. Ya, hidup yang sungguh berkenan kepadanya adalah hidup yang berpisah, keterlibatan dalam isme, pertarakan, asketisme.
perayaan agamawi dan upacara-upacara ritual. Jadi Paulus mendaftarkan 4 sifat hidup yang menyenangkan Tuhan. Ya, apa itu? Ini sebenarnya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ini bertumbuh dalam segala pengetahuan ya Allah. Lalu apalagi dikuatkan oleh kuasanya untuk tetap apa? Untuk tetap sabar. Lalu mengucap syukur dengan sukacita. Jadi orang-orang Kristen sudah dilayakkan untuk mendapat apa? Bagian dalam warisan surgawi. Jadi warisan ini milik orang-orang kudus. Dan Kristus sendiri yang menguduskan kita. Tempat warisan ini adalah kerajaan terang. Jadi Kristus akan memerintah dan menerangi kerajaannya. Jadi kita akan apa? Akan menikmati kedudukan bersama-sama dengan dia. Oleh karena apa? Oleh karena kita bersyukur. Ya. Lalu yang berikutnya itu adalah pengucapan syukur atas berkat-berkat rohani. Nah ini pokok doanya ya. Jadi selain warisan yang menantikan kita di sorga, kita bersyukur atas apa yang diperbuat oleh Allah sehingga kita disebut ya orang-orang layak. Nah lagi tindakan Allah dirayakan yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ini penting saudara. Ya jadi hanya Allah yang sanggup melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Semoga kamu nggak terikat lagi dengan kuasa kegelapan. Enggak, Pak. Ya, itu dia. Jadi karena hanya Allah yang bisa melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, jangan kasih pijakan buat dia di dalam apa? Di dalam tubuh kita. Ya kan? Dalam tubuh kita. Jangan beri dia pijakan. Ya. Apalagi yang kedua, yang memindahkan kita ke dalam apa? Ke dalam kerajaan anaknya. Jadi pada masa kini kita menikmati pemerintahan Kristus dengan seluruh apa? Dengan seluruh kasih karunia-Nya dan kuasanya. Nanti berkat-berkatnya akan menjadi milik kita dalam seluruh kepenuhannya. Ya. Lalu apa? Kita memiliki penebusan di dalam dia. Nah, ini dia ya. Bagaimana caranya kita diselamatkan dari kuasa kegelapan? Kita ditebus. Berarti kita dilepaskan dari perbudakan. Melalui apa? Bayaran tebusan. Jadi harga kemerdekaan kita adalah kematian Kristus karena dosa-dosa kita. Jadi kita lepas dari utang dosa. Melalui apa? Pengampunan. Ya, jadi melalui pengampunan itu kita dibebaskan dari kuasa setan. Oke. Lalu kita adalah warga kerajaan di bawah Raja Kristus. Jadi bagaimana sifat raja itu? Kristus adalah unggul. Kemakmuran untuk warga suatu kerajaan bergantung kepada apa? Rajanya. Oleh karena itu raja kita unggul, kita diberkati sekali di dalam dia. Oke. Ini bagian yang pertama ya. Kita sudah selesaikan bagian yang pertama, kita sekarang masuk ke dalam bagian yang kedua. Itu doktrin perdamaian di dalam Kristus yang unggul. Ya. Kristus adalah Allah dan unggul atas segala sesuatu. Kenapa? Kristus adalah gambar Allah. Nah, ini Anda harus lihat ya. Kristus adalah gambar Allah. Jadi gambar Allah yang tidak kelihatan katanya. Coba lihat ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, jadi Kristus adalah gambar Allah. Jadi gambar Allah yang tidak kelihatan. Berarti Yesus selalu menunjukkan apa? Rupa Allah yang tepat atau persis. Makanya Yesus itu kalau waktu kita membaca Injil, kalau Anda membaca Injil ya, Yesus itu selalu mengatakan apa? Barang siapa sudah melihat aku, ya sudah melihat Bapa. Nah, selalu ada ungkapan-ungkapan kayak gitu. Kenapa? Karena Yesus itu adalah gambar daripada Allah. Nah, jadi Anda nanti bisa membandingkan itu dalam Yohanes 1 ayat 18 dan Yohanes 14 ayat 89. Ya. Di situ penegasannya, coba kita lihat itu. Ya, Yohanes 1 ayat 18. Ya, apa dikatakan? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Lalu Yohanes 14, coba lihat sana. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 89. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Ya, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Ya, jadi itu yang menjadi penjelasannya ya. Jadi dalam arti Yesus mau mengatakan sekarang, kalau kau udah lihat aku, kau udah lihat Bapa. Jadi nggak usah tanya lagi, ya nggak usah berkata lagi, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku.
Jelas ya, teman-teman ya. Nah, lalu yang berikutnya, Kristus adalah sulung. Nah, ini saudara, sulung lebih utama dari segala sesuatu. Ada problema penafsiran pada frase yang sulung. Nah, ini dia ya. Kata yang dipakai di sini adalah protokokos, ya, protokokos kalau nggak salah. Jadi sulung menekankan apa? Prioritas sementara. Seperti kebiasaan menunjuk anak yang tertua dalam keluarga. Sulung, bila sulung dimengerti dalam cara ini, maka Kristus dapat dianggap makhluk yang diciptakan. Ya, jadi saya ini paling besar dalam keluarga. Saya sulung dalam keluarga. Jadi kalau sulungnya saya, ya, sulungnya saya ini dipakai menjelaskan kata sulung di sini, ya kan? Kata sulung di sini itu berarti, saudara ya, itu berarti urutan kata sulung itu seperti penciptaan biasa, ya kan? Tapi sulung dapat menyoroti bahwa dia yang memiliki tempat khusus, ya, di yang merah, ya. Jadi dapat menyoroti bahwa dia yang memiliki tempat khusus dalam kasih Bapa. Jadi bila sulung dimengerti dalam cara ini, maka Kristus mempunyai hak istimewa sebagai ahli waris. Tapi konsep ini tidak menekankan dalam konteks ini. Jadi yang pertama tidak, yang kedua juga tidak. Nah, lalu yang berikutnya, sulung juga dapat menunjukkan orang yang ada di tingkat atas. Jadi kata-kata ini menekankan kebesaran Kristus lebih dari identifikasinya dengan ciptaannya. Jadi konteks dengan jelas mendukung apa pilihan ini. Jadi ayat 16a mengajarkan bahwa seluruh dunia diciptakan dalam Kristus. Jadi bila semua ini diciptakan dalam Dia, bagaimana Dia menjadi bagian dari ciptaan. Jadi ayat 17 menyatakan bahwa Kristus berada sebelum segala sesuatu. Jadi bila demikian, bagaimana sudah ada suatu waktu sementara Dia tidak ada, juga lebih utama dan kepala, sulung layak disembah oleh malaikat. Jadi sulung di sini tidak bicara urutan dalam sebuah keluarga. Sulung di sini tidak bicara juga yang kedua tadi ya, saudara, yang di sini ya. Ya, yang di sini tadi ya, tapi ya udah kasih aja. Ya, tapi di sini kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat di sini saudara, ya, sulung itu adalah berkaitan dengan tingkatan. Ya, tingkatan dari atas. Oke. Lalu Kristus unggul karena di dalam dialah telah segala sesuatu, ya. Di dalam Dia berarti melalui Dia. Ya, ayat 16 itu ya, coba lihat Kolose 1 ayat 16. Ya, dikatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi sulung, ya, ini bicara apa? Melalui Dia, ya, melalui Dia. Ya, melalui Dia. Atau dibilang secara lokatif. Ya, secara lokatif dalam Dia. Jadi bisa kita lihat bahwa pusat dari semua penciptaan itu lokasinya ada dalam Kristus. Jelas ya? Lokasinya ada dalam Kristus. Jadi Dia menciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya. Jadi semuanya dikerjakan oleh Kristus. Makanya istilah sulung tadi ini bicara Dia yang pertama. Jadi urutan yang pertama, jadi Dia bukan ciptaan, tapi Dia adalah pencipta. Ya, jadi istilah sulung itu ya. Jadi Dia yang lebih utama. Jadi sulung di sini bicara tingkatan. Ya, bahwa Dia bukan ciptaan, ya, dalam sebuah keluarga bukan, atau Dia bukan sekedar ciptaan seperti itu, bukan, ya, yang diberi kuasa seperti itu, bukan. Tapi memang Dia punya tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu istilah sulung di sini. Ya, jadi semua diciptakan dalam Dia ya. Singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa diciptakan oleh Kristus, dilucuti oleh Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, ini mengajarkan ya bahwa semuanya itu diciptakan di dalam Kristus. Oke. Lalu yang berikutnya dikatakan Kristus unggul karena Ia yang terlebih dahulu, ayat 17. Jadi coba lihat ayat 17 itu, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi nggak bisa dirubah dari Dia. Nah, lalu yang berikutnya, Kristus lebih utama karena segala sesuatu ada dalam Dia. Nah, ini saudara, segala sesuatu ada dalam Dia. Ya, jadi bukan saja segala sesuatu tetap dalam keberadaan yang diciptakan melalui Kristus,
tetapi juga dia bertanggung jawab memelihara ciptaan. Ya, dia bertanggung jawab mempertahankan tata susunan yang ditentukan Allah dalam segala hal yang dibuat. Oke. Yang kelima adalah Kristus lebih utama karena ialah kepala tubuhnya. Ya, ayat 18. Dia yang lebih unggul atas ciptaan. Ya, juga unggul atas gereja. Dia yang menciptakan segala sesuatu, termasuk jemaatnya, adalah sumber hidup. Dia berdaulat katanya atasnya. Lalu yang berikutnya apa? Kristus lebih utama karena ia yang pertama bangkit. Ayat 18. Jadi seorang yang membuka jalan untuk orang lain adalah yang lebih unggul. Jadi Kristus pertama-tama bangkit dari antara orang mati, kebangkitannya mendahului dan menjamin kebangkitan kita. Karena itu dia layak disebut sebagai apa? Lebih utama di atas gereja. Bahkan dikatakan segala sesuatu jemaat terikat dengan kepalanya melalui apa? Kebangkitan. Yang ketujuh, Kristus lebih utama karena apa? Seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam dia. Ini keutamaan Kristus ya. Ya, lalu yang berikutnya, Kristus lebih utama karena dialah karena oleh dialah segala sesuatu diperdamaikan dengan dirinya. Jadi semuanya diperdamaikan dalam Kristus. Jadi Kristus adalah satu-satunya pengantara di antara Allah dan segala ciptaannya. Bagaimana caranya? Dia mengadakan perdamaian melalui darahnya. Jadi perasa segala sesuatu sangat luas. Berarti musuhnya diperdamaikan. Walaupun di luar kerelaan mereka. Dan tidak sampai sahabatnya katanya gitu. Ya, pasal 2 ayat 15 ini. Ya. Oke. Selesai di bagian A kita ya. Yang kedua adalah orang kudus diperdamaikan dalam Kristus. Ini ayat 1 sampai pasal 1 ayat 21 sampai 22. Coba kita lihat itu. 21-22 ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi apa yang dikatakan dalam ayat 15-20, nah sekarang kita lihat di sana bahwa ada kaitannya juga dengan siapa? Dengan kita. Ya makanya dikatakan dulu kita musuh tapi sekarang sahabat. Dulu kita hidup jauh dari Allah. Ya bukan karena Allah melainkan karena kita. Jadi pola kita, hati dan pikiran dan perbuatan kita juga jauh dari Tuhan. Tapi sekarang ada perubahan yang cukup besar. Nah ini. Jadi oleh karena ada musuh yang mengajar bahwa Kristus tidak datang dengan tubuh, Paulus menyoroti tubuh jasmani Kristus. Jadi Kristus mengambil solidaritas dengan kita supaya bisa dengan efektif memperdamaikan dengan Allah. Jadi tujuannya apa? Jelas untuk menempatkan kamu kudus di masa mendatang di hadiratnya. Ya, dan juga sekarang selama kita hidup di bumi ini. Jadi sejajar dengan tujuan kematian Kristus, dikatakan kita harus berusaha untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan. Oke. Lalu orang Kristen seharusnya apa? Bertekun dalam Kristus. Ini ayat 23 ini. Ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi itu yang dikatakan ya. Kita harus bertekun dalam Kristus. Kalau kita bertekun apa di sana dikatakan? Ya, kalau kita bertekun, berarti kita apa? Kita tidak dapat digoncangkan. Yang kedua, kita tidak dapat digeser dari pengharapan apa? Daripada pengharapan Injil. Ya. Dan yang berikutnya lagi dikatakan, kita akan siap jadi pemberitaan Injil itu. Nah, itu kalau kita menjadi orang Kristen yang seharusnya apa? Yang seharusnya bertekun itu tadi. Ya, bertekun itu tadi. Oke. Mari kita lihat bagian yang ketiga tentang pelayanan. Jadi Kristus adalah pusat pelayanan hamba Tuhan. Ya ini Kolose 1 ayat 24 sampai pasal 2 ayat 5. Yang pertama yang mau kita lihat adalah penderitaan hamba Kristus adalah bagi tubuh Kristus ayat 24. Coba lihat. Ya sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ada problema di sini katanya, problema penafsiran. Ya, bagaimana kita dapat menggenapkan ya dalam dagingku penderitaan Kristus. Jadi satu hal yang jelas sekali kematian Kristus
yang bersifat pengganti dan penebus cukup untuk apa? Menjamin keselamatan kita. Ya kan? Jadi kematian Yesus cukup. Tapi kan Paulus bilang menggenapkan apa yang kurang. Ya. Lalu apalagi? Penderitaan Kristus adalah lengkap. Tidak ada kekurangan. Jadi apa yang dimaksudkan? Menggenapkan dalam dagingku penderitaan Kristus. Ya. Nah, dikatakan di sini hamba Tuhan bersukacita atas penderitaannya bagi pelayanan Kristus. Penderitaan Kristus dalam tubuhnya belum selesai. Oleh karena itu orang percaya dipanggil untuk menderita dalam masa ini. Dalam pelayanan kesulitan muncul secara wajar. Seorang hamba Tuhan harus bersedia menderita supaya orang lain dapat mendengar Injil dan bertumbuh untuk apa? Untuk tubuhnya. Bahkan ia merindukan buah dalam hidup orang lain. Jadi menggenapkan apa yang kurang dalam penderitaannya itu artinya apa? Saya rela menderita supaya Injil terbuka untuk orang lain. Jadi bukan berarti kurang penderitaan Kristus. Penderitaan Yesus itu sudah cukup. Ya kan? Tapi karena saya jadi pemberita Injil itu, ya kan? Karena saya jadi pemberita Injil, sekarang saya harus memberitakan Injil. Jadi pada waktu saya memberitakan Injil kepada orang lain itu, saya harus siap menderita supaya apa? Supaya dia boleh mendengarkan Injil. Ya. Lalu pokok pemberitaan hamba Kristus adalah Kristus di tengah-tengah kamu. Ya, itu dalam ayat 25 ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, itu ayat 28 ya. Nanti kita melihat di situ ya. Nah, jadi ayat 25 ini Saudara. Ya, sampai ayat 25 sampai 27. Jadi tugas yang dipercayakan Allah kepada pengurusnya apa? Adalah menyampaikan seluruh firman kepada orang lain. Jadi Rasul Paulus ingin menjelaskan tugasnya, yaitu apa? Sifat Injil yang harus disampaikan. Jadi pokok pemberitaan yang dulu tersembunyi sekarang dinyatakan. Jadi walaupun inti Injil dinyatakan dalam PL, berita itu agak kabur, jadi tidak terlalu jelas. Jadi rahasia adalah maksud Allah yang dulu tidak diketahui, tetapi yang sekarang nyata kepada orang-orang kudusnya melalui apa? Pernyataan khusus dalam Kristus. Ya, jadi rahasia yang berabad-abad lamanya katanya. Wah, berabad-abad disimpan di hatinya Tuhan. Nah, kalau saya bilang itu gereja itu kan, yang sekarang dinyatakan gitu, baru dibuka sekarang. Ya, jadi dari dulu Tuhan itu sebenarnya sudah mau apa? Menyelamatkan bangsa-bangsa lain itu. Ya, nah cara penyelamatan itu yaitu tadi dengan hadirnya gereja itu ya, gereja itu. Oke, jadi kita yang sekarang mengerti rahasia itu bersedia apa? Memberitahukannya kepada orang lain. Ya, makanya dikatakan pokok pemberitaan itu mulai di antara bangsa lain. Jadi Injil yang mulia harus diberitahukan kepada orang-orang non Yahudi juga. Jadi pusat Injil itu tidak hanya lagi apa? Orang Yahudi gitu loh. Nah, makanya nanti gerak jelas itu ya di Kisah Rasul 1 ayat 8. Gerak Injil itu dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Lalu pokok pemberitaan itu adalah siapa? Kristus. Jadi pokok pemberitaan hamba Tuhan adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ya, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi jangan ada berita yang lain. Jadi kita ini harus menjadi apa? Harus menjadi kristosentris dalam pemberitaan kita. Jadi kita ini tidak boleh mengubah apa? Mengubah yang lain. Ya, jadi kita ini harus belajar menjadi kristosentris katanya. Ya. Jelas ya teman-teman ya. Anda harus jadi kristosentris. Jadi harus menjadi orang yang berpusatkan kepada Kristus. Ya. Ya, jadi lihat di sana bukan tingkah laku yang asketis atau pengalaman mistik atau ketaatan kepada hukum-hukum. Tetapi Kristus sendiri yang harus Kristus sendiri yang harus diberitahukan. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, kita memiliki apa? Pengharapan bahwa kita akan menikmati kemuliaan Kristus bersama-sama dengan Dia. Jadi orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang ada dalam Kristus adalah apa? Teman pewaris yang memiliki pengharapan pasti. Kita harus memusatkan perhatian kita atas Kristus pada waktu apa? Pada waktu kita memberitakan pokok pemberitaan. Makanya ayat 28, coba lihat di sana. Dialah yang kami beritakan. Lihat tuh. Dialah, kalau ada kristosentris, harus seperti ini kristosentris. Ya, apa yang dikatakan? Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Berarti apa itu? Kristus harus menjadi pusat untuk apa? Kalau nasihat itu apa?
Ayo, coba dipahami Kolose 1 ayat 28 ini, teman-teman. Kolose 1 ayat 28 ini coba dipahami. Ya, coba dipahami Kolose 1 ayat 28 ini. Coba dipahami itu. Ada yang bisa menguraikan nggak? Silakan. Halo. Ya. Halo. Ada yang bisa menguraikan nggak? Ada yang bisa menguraikan ayat 28? Ada yang bisa menguraikan nggak ayat 28 itu? Ya. Ada yang bisa menguraikan? Nggak ada. Nah, ini yang saya takut nih kalau kuliah udah lemas semua. Saya Pak, Ya, gimana? jadi yang dimaksudkan dalam ayat 28 ini, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini artinya bahwa Tuhan yang kita beritakan itu, dia memberikan kepada kita segala hikmat supaya kita mengajari, supaya kita bisa menasihati tiap-tiap orang dan mengajari setiap orang supaya mereka itu jadi sempurna di dalam Kristus. Itu aja Pak. Oke. Jadi coba lihat di sana ya. Jadi terima kasih. Jadi dia intinya gini. Jadi Kristus itu ya. Ya, jadi Kristus ya, Kristus harus jadi pusat. Jadi pusat ya. Jadi pusat ya, semua pemberitaan. Ya, jadi dia jadi pusat. Waktu Anda menasihati itu artinya apa? Konseling ya. Konseling. Dalam jemaat. Kristus harus jadi pusatnya. Udah? Lalu apa lagi dikatakan? Waktu Anda apa lagi? Ya. Yang berikutnya itu ya, waktu Anda mengajar. Kristus harus jadi pusatnya. Ya kan? Ya, menasihati tiap orang ya dalam hikmat. Lalu waktu orang Anda pimpin, ya, memimpin. Nah, Kristus harus jadi pusatnya. Nah, lalu ditutup dengan ayat 29 itu, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dalam segala sesuatu sesuai segala tenaga sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi ini semua saudara menjadikan Yesus menjadi pusat segala sesuatu ini menjadi apa? Menjadi fokusnya dia. Ini fokus dari semuanya itu ini. Fokusnya ini. Ya, fokusnya ini. Paham ya? Ya, fokusnya ini. Jadi
Kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Jadi Kristus itu menjadi pusat dari semuanya. Luar biasa itu. Ya, jadi inilah yang dikatakan kalau Anda seperti ini, Anda menjadi orang yang kristosentris. Jadi orang yang berpusatkan kepada Kristus. Ya, Anda jadi orang yang berpusat kepada Kristus. Jadi pelayanan itu harus pelayanan yang kristosentris. Ya, jadi apabila orang dinasihati, konseling, ya kan, ya jangan dong udah di konseling misalnya nih jatuh dalam dosa, Pak kok nggak di skorsing Pak gitu. Jangan, ini kristosentris, ya kan. Jadi bukan manusia sentris, bukan. Ya, jadi Jainal saya waktu dia berdosa saya konseling, lalu saya skorsing. Nanti saya konseling dalam dia berdosa, dalam dia jatuh misalnya ya saya konseling seperti itu, saya nggak skorsing. Lalu dimunculkanlah kata-kata yang mengatakan nggak adil katanya gitu. Loh, kita kristosentris deh. Kasus yang dialami oleh orang-orang itu berbeda-beda. Jadi jangan ajari saya gitu. Ya enggak? Ini kita kan suka ngajari orang kan. Ya, oh keputusannya nggak adil, jangan ajarin saya untuk itu. Ya kan? Jelas ya, saudara ya? Jelas ya? Ya kan diskorsing, ada orang diskorsing. Pulang jam 11 malam. Kalau orang udah pulang jam 11 malam, masa kita nggak skorsing? Ya kan, jalan dengan pacarnya jam 11 malam pulang. Skorsing nggak? Skorsing. Tiba-tiba ada yang LDR. Ya, pacarannya LDR. Yang dimunculkan cuma apa? Cuma postingan-postingan seperti itu. Lalu karena nggak diskorsing kita dimarahin. Udah ngatur saya gitu, ngatur sekolah gitu. Kasusnya beda. Beda nggak? Mana lebih berat kasusnya, Tres? Sama-sama melanggar, sebenarnya sama-sama melanggar kan? Tapi kasusnya lihat dong kasusnya. Mana lebih berat mana? Iya kan? Apa kita tahu sampai jam 11 malam dia bikin apa aja? Ya kan? Ini nggak pernah ketemu yang di sini, ini nggak pernah yang ketemu ini. Gitu loh. Ini jatuh nih. Masukin aja. Apa-apa. Jelas ya? Nangkap nggak teman-teman? Nangkap, Iya, Pak. jadi Anda harus belajar nih menjadi orang kristosentris supaya Anda nggak jatuh. Ya nggak jatuh dalam arti gini. Kalau kita tetap kristosentris, kita akan menganggap semua yang diputuskan itu adalah berdasarkan Kristus. Nah ini dia. Jadi harus kristosentris. Amin. Ya, jadi jangan rubah yang lain ya. Ya jangan paksakan orang dengan pendapat kita, nggak boleh. Ya, makanya saya tertawa sendiri. Ini jadi ketua aja ya. Jadi ketua STT UB aja bagus juga ini orang. Karena udah ngatur gitu kan. Nah itu dia. Iya teman-teman ya. Jadi jangan dikte saya dengan teori-teori Anda. Amin. Ya. Amin nggak? Nggak amin juga nggak apa-apa. Amin, Pak. Pak. Mau gue pikirin. Enggak. Oke, baik. Kita lanjut dikit lagi ya. Dikit lagi teman-teman. Ya ini tujuan pemerintahan hamba Kristus dalam penyempurnaan setiap orang dalam Kristus ini ya. Jadi target pelayanan kita adalah setiap orang. Ini ayat 28 tadi ya. Target pelayanan kita adalah setiap orang. Lalu yang kedua ada setiap orang ya. Jadi jangan beda-bedakan. Nggak boleh dibeda-bedakan. Semua orang sama. Ya, semua orang sama targetnya. Tapi hasilnya bisa berbeda. Benar nggak? Ya. Jadi kalau kita konseling orang, semua orang bisa dikonseling. Tapi hasil konseling itu berbeda-beda. Ya, jadi jangan anggap sama semua gitu. Ya. Lalu metode-metode pelayanan kita adalah berbagai macam instruksi. Kami beritakan, kami nasihati, kami ajari. Betul ya? Kami beritakan ya itu mungkin bisa penginjilan, kami nasihati, konseling, kami ajari pengajaran. Ya. Beritakan itu PI ya, nasihati itu konseling, ajari itu adalah pendidikan. Nah, tujuan pelayanan kita adalah apa? Kesempurnaan orang. Jadi semua tujuan dari semua pelayanan itu adalah membuat orang yang kita layani itu jadi apa? Jadi sempurna. Jelas ya? Oke. Nah ini yang berikutnya. Sumber kekuatan hamba Kristus adalah kuasa Kristus.
Jadi hamba Tuhan itu berusaha dengan semangat karena apa? Karena ada kuasa yang mengalir dalam dirinya. Ya enggak? Saya masih semangat sampai sekarang ya karena ada kuasa. Kalau enggak kan udah enggak semangat tuh. Tapi karena ada semangat itu yang membangkitkan kita tiap hari. Iya. Lalu hamba Tuhan berusaha demi apa? Demi kuasa Tuhan. Jadi semua usaha kita itu ya yang kita buat itu pekerjaannya ya ada kuasa di balik. Ya, jadi tetapi usaha kita tidak terlalu berat karena kita berusaha demi kuasanya. Jadi kuasanya bekerja kuat dalam orang-orang yang ada dalam Kristus. Jadi kita sudah kaya kuasa pelayanan. Iya. Oke, lalu yang berikutnya perjuangan hamba Tuhan Kristus adalah apa? Menolong orang percaya memperoleh pengertian. Ya, ini perjuangan hamba bagi Injil. Ya, apa perjuangan kita, saudara? Ya, di dalam bagian ini perjuangan kita dijelaskan apa perjuangan kita itu. Ya, sekali lagi di sini ya, coba kita lihat. Iya, perjuangan hamba bagi Injil itu perjuangan Paulus untuk anak buahnya sendiri sudah nyata dalam ayat 128 pasal 1:8-9. Dalam ayat-ayat ini perjuangannya bagi orang-orang yang belum ia kenal juga nyata. Dia berjuang dalam doa, surat dan bahkan memuridkan Epapras bagi mereka. Ini perjuangan hamba bagi Injil, ya. Lalu yang berikutnya apa saudara? Pembentukan rohani yang beroleh pengertian tentang Kristus. Ya, jadi di sini gambaran Paulus mengenai pembentukan rohani yang bermutu termasuk 2 unsur. Jemaat memerlukan hati yang terhibur, yaitu didorong, ya dikuatkan sehingga mereka dapat bertekun. Jadi jemaat juga perlu bersatu dalam kasih. Ya, jadi kunci penyelesaiannya atas kesalahan di Kolose adalah apa? Pengertian tentang Kristus, khususnya bila mana jemaat disatukan dalam pengertian itu. Ada kekayaan penuh yang dibawa oleh pengertian itu. Ya, jadi mereka perlu mengerti bahwa apa? Ada rahasia Allah, ya adalah Kristus dan di dalam dia tersembunyi katanya. Ya, segala harta, hikmat dan pengetahuan, tidak ada yang lain ya yang perlu dikejar. Lalu pengertian yang memelihara di sini, ya pengertian tentang Kristus sudah tentu ya. Jadi yang memelihara itu pengertian tentang Kristus yang akan melindungi dari jemaat dari segala penipuan yang ada. Jadi seorang hamba Tuhan harus bersuka cita ya, kalau dia mendengar tentang tertib hidupmu dan keteguhan imanmu, ya dalam Kristus. Oke, kita cukup sampai di sini hari ini, ya. Terima kasih buat semua atensi dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya yang mulia, yang sudah berjerih lelah, ya 2 jam, ya maaf kalau sampai 2 jam, ya yang membuat jadi capek juga, ya seharusnya nggak 2 jam ya supaya nggak capek, ya. Ya, terima kasih buat semua perhatian-perhatian yang sudah dibuat dalam perkuliahan kita pada hari ini. Ya, puji Tuhan ya.